Di Indonesia, vaksin COVID-19 merupakan barang publik terbatas yang dikelola pemerintah. Vaksin booster atau dosis ketiga sampai saat ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sedangkan vaksin booster untuk masyarakat umum diputuskan diberikan pada 12 Januari 2022. Namun sebuah sindikat di Surabaya malah menjual vaksin merek Sinovac sejak November 2021 untuk booster. Jaringan ini menjual dosis ketiga merek Sinovac seharga Rp250.000. Dari investigasi CNN Indonesia, ada dua sindikat penjual vaksin Sinovac, yaitu jaringan yang dikelola YEZ dan DA. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening bank atas nama mereka. Setelah calon peserta vaksinasi membayar, panitia memberitahukan waktu dan lokasi vaksin. Jaringan ini melayani vaksinasi hanya untuk kalangan terbatas. Dari suppliernya juga nggak bolehkan untuk publikasi, cuma kan sendiri aja. Investigasi dilakukan di 3 tempat. Pertama, di sebuah rumah ibadah di kawasan Kalisari pada 24 November 2021. Kedua, 11 Desember 2021 di kantor jasa kurir di kawasan Gubeng. Dan ketiga, di sebuah kedai kopi di kawasan Kapasan pada 26 Desember 2021. Vaksinasi dilakukan sangat tertutup, tidak seperti vaksinasi massal pada umumnya. Seorang peserta menceritakan pengalamannya. Yang aneh pertama itu tempatnya. Tempatnya itu salah satu jasa pengiriman barang. Itu nggak saya sempat bingung. Soalnya nggak ada banner, nggak ada orang yang ngarahin, sepi. Panitianya yang saya tahu waktu itu 2-3 orang. Itu pun pakai pakaian bebas, bukan pakaian yang ya kayak tadi, nggak ada yang pakai Satpol PP, Linmas atau Dinas Kesehatan, nggak ada. Jual beli vaksin booster yang digelar YEZ dan DA sama sekali tidak sesuai petunjuk teknis vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes. Misalnya soal screening sampai data yang tidak dimasukkan di aplikasi PCare. Mereka juga tidak mempersiapkan apa-apa jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi pada peserta yang disuntik. Dokternya cuma bilang perkiraan di tahap 3 ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau panas, silakan minum paracetamol. Awal-awal saya lupa persis. Agus Sarwono, manajer advokasi dan kampanye Transparansi Internasional Indonesia mengungkapkan, temuan kasus di Surabaya ini mengonfirmasi penelitian yang dia lakukan terkait kebocoran distribusi vaksin Sinovac. Pola distribusi vaksin yang tidak transparan berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar dan jual beli vaksin. Pertanyaannya kemudian, dari mana dia dapat vaksin itu? Kan nggak mungkin tidak melibatkan pejabat terkait. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk vaksin datang. Sementara kita tahu persis bahwa distribusi vaksin dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota. Kementerian Kesehatan menyerahkan kasus kebocoran vaksinasi ini ke aparat hukum. Polrestabes Surabaya sendiri sedang melakukan penyelidikan. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.